Fenomena horor dan mistis ternyata memiliki dampak-dampak nyata jika kita kaitkan dalam perekonomian. Film horor kini semakin digemari, biayanya rendah, mendapatkan keuntungan yang tinggi. Yang terkenal di TPO Jeruk Purut itu kan pastur yang tanpa kepala dan kuntilanak pohon kembar. Kisah zombie dipahami sebagai bentuk metafora keresahan ekonomi global. Halo warga bumi, kembali lagi bersama saya Windri di channel Suara Bumi, Suara Budaya dan Ekonomi. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, mistis dan horor. Kita akan coba kaitkan dengan ekonomi dan budaya. Sebelum masuk lebih jauh, kita coba urai terlebih dahulu apa itu mistis dan apa itu horor. Menurut kajian antropologi budaya, mistis itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat transendental, spiritual, gaib, dan berhubungan dengan kekuatan di luar nalar manusia. Seorang antropolog menjelaskan bahwa dimensi mistis sering hadir dalam praktek-praktek keagamaan maupun tradisi masyarakat sebagai bagian dari sistem kepercayaan. Dengan kata lain, bisa kita bilang, mistis lebih dekat kepada hal-hal yang bersifat transendental dan kepercayaan spiritual. Kemudian kita akan bergeser ke pengertian horor. Apa itu horor? Kita memang kadang-kadang sering sekali menyebutkan hal-hal yang nampaknya kita ketahui. Tapi kalau kita coba mempertanyakan, coba mengurai kembali bahwa apa perbedaan horor dan mistis? Beberapa sumber menyebutkan bahwa kata horor berasal dari bahasa Latin yang berarti merinding atau gemetar karena rasa takut. Dalam kajian film dan sastra, horor dipahami sebagai genre yang sengaja diciptakan untuk membangkitkan rasa takut, cemas, dan ngeri kepada audiens. Horor biasanya mengaitkan hal-hal yang bersifat mengerikan, baik itu dalam bentuk-bentuk makhluk atau peristiwa-peristiwa, sehingga menimbulkan reaksi emosional ketakutan. Bisa kita gambarkan perbedaannya bahwa mistis lebih cenderung kepada pengalaman batin, pengalaman spiritual. Sedangkan horor lebih cenderung kepada representasi rasa takut dalam bentuk cerita, film, atau ekspresi budaya populer. Mistis bersifat hidup dalam sebuah keyakinan, tapi horor kerap kali dikonstruksi untuk hiburan atau refleksi sosial. Kita bisa lihat setiap bangsa memiliki kisah-kisah yang mistis dan horor. Jepang dengan Kuchisake Onna, Indonesia kita tahu sangat beragam. Ada kuntilanak, Peyak Bali, genderuwo, atau misalkan di Inggris ada kisah yang terkenal, kisah Jack and the Ripper. Film horor seringkali menjadi kecemasan sosial masyarakat pada zamannya. Hal ini memperlihatkan bahwa horor tidak hanya sekedar sebuah hiburan, melainkan sarana budaya untuk mengekspresikan ketakutan-ketakutan kolektif. Fenomena horor dan mistis ternyata memiliki dampak-dampak nyata jika kita kaitkan dalam perekonomian. Film horor kini semakin digemari, biayanya rendah, tapi penghasilannya bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi. Selain film, ada wisata horor kita sering temukan di beberapa tempat. Banyak film-film yang diadaptasi dari lokasi-lokasi yang memang betul-betul ada. Misalkan TPO Jeruk Purut, dia menghadirkan film hantu jeruk purut. Yang terkenal di TPO Jeruk Purut itu kan pastur yang tanpa kepala dan kuntilanak pohon kembar. Menurut Daily Economy tahun 2024, bahkan kisah zombie dipahami sebagai bentuk metafora keresahan ekonomi global. Jangan salah bahwa horor juga dapat mencerminkan identitas budaya. The Guardian tahun 2024 menyampaikan dalam tulisannya bahwa penjualan buku-buku horor di Inggris meningkat 54% dalam 1 tahun. Menunjukkan horor menjadi bagian penting dalam budaya populer. Misalkan di Thailand, di Jepang, di Indonesia kita tahu dikenal memiliki tradisi horor yang menjadi ciri khas masing-masing negaranya. Kini horor tidak hidup hanya di budaya-budaya lisan atau cerita-cerita rakyat. Dalam dunia digital saat ini, banyak platform-platform yang memang betul-betul serius untuk mengeksplorasi tema-tema horor dan mistis. Seperti di Netflix, di HBO, menghadirkan serial horor dari berbagai negara. Mistis dan horor jelas memiliki perbedaan yang sangat mendasar.
tapi secara prinsip bahwa keduanya berdampak pada kebudayaan dan ekonomi. Keduanya sama-sama berperan penting, baik sebagai sarana pelestarian budaya maupun sebagai peluang dalam industri kreatif dan pariwisata. Saya pikir akan lebih menarik. Nanti saya akan coba undang narasumber atau kita akan coba datang ke beberapa lokasi yang memang dikenal atau dicap horor dan mistis. Menegangkan, menyeramkan, bagaimanapun itu berangkat dari pengalaman pribadi dari setiap orang atau semacam ingatan kolektif. Atau saya jadi berpikir bahwa memang kadang-kadang beberapa dalam tanda kutip tokoh-tokoh hantu itu di beberapa negara menurut saya bukan menyeramkan ya, malah jadi keren gitu. Nggak ada serem-seremnya. Iya, misalkan Dracula gitu. Saya melihat Dracula ya keren, pakai jas. Sehingga tentu yang menurut saya menyeramkan misalkan tubuhnya tidak beraturan atau mukanya tidak normal. Tapi kawan-kawan bisa lihat bahwa mistis horor itu sangat menjual. Teman-teman bisa cek di YouTube, di Instagram. Misalkan kita bisa ambil contoh Jurnalisa ya. Kemudian ada Om Hao, Kisah Tanah Jawa. Terus ada Ghost Ranger yang model-modelannya itu kayak Ghostbuster gitu. Orang-orang tua kita dulu tentu mewariskan kisah-kisah horor atau mistis lebih cenderung kepada bagaimana caranya mencoba untuk melarang dengan kisah-kisah yang mistis dan horor. Mungkin nanti teman-teman bisa pesan di kolom komentar kira-kira topik apa yang menarik untuk kita diskusikan di episode berikutnya. Tapi yang pasti bahwa mistis dan horor jelas berdampak dan hadir dalam perekonomian dan kebudayaan di semua belahan dunia. Saya berusaha mencoba mengekspos tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang memang belum viral. Nah, barangkali di daerah teman-teman ada kisah atau ada tempat, mudah-mudahan bisa kami kunjungi. Dan harapannya adalah keberangkatan kisah-kisah horor dan mistis ini yang berangkat dari tradisi lisan bisa kita wariskan, manfaatkan, dan digunakan untuk basis kita saat ini. Dan harapannya bahwa kisah-kisah mistis dan horor yang berangkat dari bentuk tradisi lisan bisa kita olah, bisa kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, dan siapa tahu itu bisa menjadi gagasan awal untuk membuat novel-novel misteri, film-film misteri, dan bahkan kita bisa belajar bagaimana orang tua kita memberikan pengetahuan melalui kisah-kisah mistis dan horor. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Suara Bumi tentu akan terus membuka ruang-ruang diskusi tentang ekonomi dan kebudayaan, tentang apapun yang memang bisa berdampak dan berkaitan dengan ekonomi dan budaya. Harapannya hasil-hasil diskusi, gagasan-gagasan yang bisa kita ambil dalam ruang ini mampu memberikan gambaran proses pembelajaran untuk kita hari ini dan mempersiapkan di masa yang akan datang. Jangan lupa dukung kami, like, subscribe, dan share. Terima kasih atas waktunya. Suara Bumi dari kami untuk negeri. Terima kasih.